gitu kan, apalagi arsitektur tuh saling berkaitan satu sama lain, itu bikin aku jadi makin pengen tahu gitu. Lalu SPA-nya aku sampai pagi. Itu tidak sehat, tapi itu pilihan aku. Aku tuh kan suka nyari refreshing ya buat ngerjain tugas itu. Jadi aku lihat-lihat juga nih kalau misalnya aku rasa aku mampu, aku juga nyari hiburan dari workshop kayak gitu. Nongkars. Temuan arsitektur. Karena kita kemarin juga sudah membuka Q&A nih di mungkin teman-teman Himars juga pada share juga ada di IG-nya Himars kemarin. Mungkin teman-teman Nongkirs juga banyak nih yang udah bertanya. Nah, oleh karena itu kami mewadahi untuk membacakan pertanyaannya ke sini di podcast kali ini. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu ya, langsung kita masuk mode Q&A nih. Tanya jawab. Q&A time. Pertanyaan yang pertama mungkin dari Sobat Nongkirs, rate kehidupan sebagai anak arsitek sejauh ini. Mungkin dari Lesti dulu deh. Ya, mungkin kalau disuruh rate kehidupan sebagai anak arsi itu seru-seru serem kali ya. Jadi seru-seru aku nih. rate 8/10 nih. Berarti serunya banyak ya. Seru-seru serem. Serunya apa tantangannya nih yang banyak nih? Nangisnya. Waduh. Oke, berarti 8 ya, 8 tinggi juga berarti ya. Berarti senang aja nih ada di arsitektur kan pastinya. Mungkin ya. Aduh, kok ragu gitu jadinya. Oke, mungkin lanjut aja kita ke Cisa dulu nih. Cisa, rate dong kehidupan kamu di arsi sampai sekarang dari 1 sampai 10. So sih Kak sebenarnya. Salah satu berapa tuh? 7 lah. 7 Oke, 10. karena masih awal-awal ya, Iya. belum tahu se-hype apa nanti di kedepannya gitu loh. Aduh, jadi Karena takut. masih maba juga, ya mungkin ya belum ngerasain sebanyak apa namanya di kehidupan di arsi lah. Iya, tantangannya masih semester Iya, tantangannya masih awal-awal gitu. 7 itu udah tinggi loh, berarti senang aja gitu loh berada di arsitektur ya. Puas ya? Puas enggak? buat suka. Puas sekarang puas. Oke, masih awal jadi enggak apa. Terus mungkin terakhir ke Bang Hafiz, rate 1 sampai 10 Bang, kehidupan di arsitektur. Aku jujur agak bingung ya kalau misalkan diangkakan kayak gimana. Soalnya naik turun gitu loh. Oke. Kadang asik Beda-beda banget. ya per semester gitu. Bener, kadang rame banget, kadang kayak aduh capek banget gitu. Simpulan aja deh Bang. Semuanya Simpulan. paling jadi satu. Mungkin sama kayak Mbak Cisa. 7/10. Oke. So-so aja. Tapi merasa puas nggak di arsitektur gitu? Puas. Oke. Puas banget. 7 ya. Berarti masih mau lanjut nih arsitektur, masih mencari kepuasan untuk mencapai nilai 10 nih di arsitektur nih. Alhamdulillah. Bertahan dong sampai akhir Bang berarti. Oke, jauh ini aku masa nggak bertahan. Bertahan dong. Oke, lanjut mungkin kita ke pertanyaan kedua nih. Oke, hal-hal yang udah jadi kebiasaan semenjak jadi anak arsi. Oke, juga menarik nih. Mungkin maksudnya pas kalian jadi anak arsi tuh, hal-hal apa yang sudah jadi kebiasaan gitu loh, yang sebelumnya belum ada. Kalau dari aku ya, salah satu yang paling kelihatan banget berbeda itu adalah mungkin sosial media aku. Jadi Sosial sosial media. media aku kontennya tuh kalau nggak bangunan itu tuh tips-tips pakai Revit, pakai AutoCAD. Itu kayak udah berubah banget. Itu jadi kebiasaan aku. Jadi buka sosial media kayak ini tips bagus gitu. Atau referensi bangunan. Itu yang paling berubah. Oke, FYP-nya berubah banget ya Bang. Iya, betul. Oke, I see. Kita butuh referensi kadang juga melihat di internet ya gitu. Jadi mungkin FYP juga berubah-ubah sampai sekarang. Oke, mungkin selanjutnya kebiasaan setelah jadi anak arsi itu dari Lesti, adakah kebiasaan baru? Sama aja sih kayak dari FYP itu apalagi Iya, tentang FYP, Revit ya. iya. Dari Banyak sampai banget YouTube semuanya itu sama aja. Mungkin juga lebih sering kemana-mana jadi bawa laptop kali ya. Oh, Karena iya. SMA tuh nggak kebiasaan bawa laptop kemana-mana. Kepikiran tugas terus ya, takut gak Iya, selesai. betul. Iya betul. Oke, mungkin lanjut ke Cisa nih. Kebiasaan apa yang baru kan baru juga nih di arsitektur. Mungkin sudah ada kebiasaan nih yang unik nih, yang langsung beda dari orang-orang yang pernah Cisa temui gitu loh, merasa. Oke. Kebetulan Kak, aku baru aja notice, aku tuh ternyata sekarang detail sama ukuran. Oke. Jadi
kemarin ya Kak, kemarin tuh kan sekarang kan kami lagi LKM. Jadi kan kemarin tuh nyiapin bahannya. Kami disuruh bikin apa itu namanya? Sampah pembatas jurnal. Oh iya. Itu kan ada formatnya kan. Itu berapa sentimeter. Aku tuh bener-bener yang harus pakai segitiga, penggaris segitiga itu Iya. Kak. Harus pakai itu. Oh itu 3 cm dari Oke. situ. Terus kalau ngelihat teman-teman yang asal-asalan kayak jangan kayak gitu. Jadi aku aja yang Mulai ngerjain. timbul ya sifat-sifat perfeksionisnya ya. Nggak bisa tuh ngelihat yang amburadul nih karena kebiasaan anak arsi ya pakai ukuran gitu kan ya, proporsi dan lain-lain. Oke, unik-unik. Bagus juga kebiasaannya. Itu mungkin dikembangkan lagi tuh jadi mantap itu. Asalkan jangan terlalu perfeksionis ya. Nanti bakal susah. Oke, mungkin langsung aja pertanyaan selanjutnya. Kok nanya sih? Kalau jalanin hubungan romantis bisa bagi waktunya nggak? Waduh. Oke, ini kita masuk ke hubungan nih, relationship untuk pertanyaan ini. Ada aja yang nanya gini ya. Seru dong. Mungkin dari Lesti dulu deh. Dari angkatan 23 dulu nih. Yang lagi di tengah-tengah juga. Itu gimana tuh? Sesibuk ini masih bisa gak nyempatkan untuk hubungan romantis? Waduh, pertanyaannya ya. Ya, Mungkin pertanyaannya kalau misalnya sibuk ya Mau pasti masuk TikTok sibuk gitu. ya. Cuman kalau misalnya sempat bagi waktu itu ya disempet-sempetin ya kalau ada, kalau punya juga. Ya karena sebagian mungkin ada yang punya hubungan romantis itu sebagai support sistemnya selama kuliah. Salah satunya mungkin seperti itu. Oke. Ya bener tuh. Kadang mahasiswa-mahasiswa arsi juga banyak yang perlu support system gitu loh. Untuk selanjutnya mungkin dari Cisa nih. Kebetulan ya Kak, kebetulan nggak ada punya hubungan Oke, romantis. berarti belum kepikiran nih. Iya. Masih keseruan kuliah ya. Nggak juga. Tapi mungkin kalau buat teman-teman ya Kak, sama teman-teman, kebetulan kan sekarang lingkungan aku juga teman-teman lingkup arsi gitu kan. Jadi kami kebiasaannya mungkin janjian. Se-circle itu kan janjian gitu. Hari ini kita mau jalan-jalan dulu, tapi besok mau bertugas. Gitu. Oke. Ya, support system itu belum tentu harus yang berhubungan romantis gitu ya. Bisa Belum jadi support kan. system dari teman-teman pun bisa masih mendukung lah ke kita gitu loh, masih penting untuk kita. Mungkin terakhir nih pada Bang Hafiz, ada nggak sih dari kesibukan Bang Hafiz selama kuliah ini masih menyisihkan waktu untuk hubungan romantis? Oke. Mungkin dari yang satu dulu ya, apakah Arsi itu sibuk atau enggak? Mungkin ini kayak di hubungan pertemanan, dan aku notice karena aku ada pertemanan juga di luar Arsi. Ternyata Arsi itu kalau dibandingin sama prodi lain, itu sibuknya ternyata luar biasa gitu loh. Jadi aku nyoba kayak janjian sama teman yang bukan Arsi, ternyata bentuin waktunya itu susah banget. Jadi ternyata sibuk. Tapi kalau jalanin hubungan romantis, bisa bagi waktunya atau enggak, itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Mereka punya prioritasnya apa. Tapi sejauh ini kalau menurut aku kayak dari yang aku lihat juga bisa aja kok. Tergantung individu ya. Benar tuh. Tergantung individunya maunya gimana ya. Benar. Gitu. Ya benar juga. Berarti tergantung individu lah jawabannya jadinya. Mungkin udah kita dengar nih pertanyaan-pertanyaan seperti itu dijawab udah sama narasumber kita. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian apakah passion aja cukup di RC atau perlu punya skill? Nah ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan juga oleh teman-teman Nongkirs ya. Mungkin dari Bang Hafiz dulu nih sebagai yang paling berpengalaman lah pada narasumber kali ini. Mungkin menurut Bang Hafiz passion aja cukup gak sih Bang? Oke. Kalau dari aku pribadi ya, aku adalah mahasiswa yang awal-awal itu passionnya cukup rendah. Dan itu terefleksikan di nilai aku di arsitektur. Makanya setelah berjalannya waktu, aku ngerasa passion itu cukup penting. Karena kalau misalkan kamu mau meningkatin skill atau kayak ya pokoknya konsisten buat menugas, perlu ada passion yang ngedorong hal itu. Oke, mungkin dari Lesti sekarang, gimana nih menurut Lesti passion aja cukup nggak nih? ya sebelumnya aku sebenarnya bukan orang yang punya passion ya waktu masuk dalam sini nih ya. Lalu untuk skill itu aku rasa kalau dari ngeliat teman-teman aku selama ini, mereka itu karena passionnya tuh kuat, jadi skillnya tuh juga terasah kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu sih. Kalau untuk aku sekarang ya standar-standar aja, ngikut aja, passionnya ngikut, ya sedikit demi sedikit, skillnya juga ngikut sedikit demi sedikit. Berarti kalau dari Lesti ya passion itu terbentuk karena usaha ya gitu loh. Iya. Juga skill juga mengikuti terbentuknya dengan usahanya Iya, Lesti. betul. Oke, semangat Lesti, mungkin passionnya terpenuhi nantinya dan skill juga terpenuhi Amin, nantinya. amin. Oke, mungkin ke Cisa nih,
Nah, Cisa kan baru-baru juga nih di RC. Passion tuh menurut Cisa selama Cisa berada 2 semester di RC itu cukup nggak sih buat nyalin kuliah? Menurut aku ya kak, dua-duanya tuh penting. Tapi kalau mau kalau punya salah satu pun nggak apa-apa buat yang baru-baru, apalagi buat yang mahasiswa baru, misal cuman punya passion atau cuman punya skill itu nggak apa-apa banget gitu kan. Oh iya benar. Soalnya aku kebetulan orang yang kesini dengan nol skill gambar. Oke. Tapi aku punya kayak passionnya gitu, bahwa aku suka ngedesain mungkin kan. Tapi ya tadi itu seiring berjalan waktu baru sadar juga bahwa nggak punya skill tuh nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Jadi makin seiring berjalan waktu makin itu tuh walaupun punya salah satu tadi itu nanti ada saatnya punya dua-duanya. Ya, benar. Berarti kesimpulannya apa namanya? Passion itu walau tidak punya passion pun kalau kalian merasa mau berjuang di suatu jurusan gitu, pasti kalian akhirnya akan mendapatkan passion di situ dan mendapatkan kesenangan di situ loh. Dan skill kalian juga akan meningkat seiring waktunya. Jadi buat teman-teman nih yang mau masuk, teman-teman nongkirs yang mau masuk di RC nih atau penasaran dengan RC, jalanin aja dulu. Soalnya semua juga akan menemukan passionnya dan skillnya juga akan meningkat seiring waktu gitu. Jadi jangan takut ya teman-teman. Mungkin lanjut aja nih pertanyaan selanjutnya. Bertahan atau tinggalin RC? Apa sih hal yang benar-benar bikin kalian masih di RC? Oke, mungkin ini balik lagi ya. Mungkin tadi beberapa pertanyaan juga sudah terjawab di pembahasan awal karena kita juga membahas tentang kenapa sih yang membuat kalian tetap di RC itu. Mungkin karena ini pertanyaannya sudah dipertanyakan ya. Mungkin saya minta jawaban singkat aja nih dari masing-masing narasumber di sini. Pertanyaan mungkin kesimpulan beberapa kata aja nih. Apa sih yang membuat kalian tetap di RC? Untuk dari Bang Hafiz. Satu, lingkungannya sangat suportif. Dua, sudah bayar UKT. Waduh, oke. Oke, jadi dari Bang Hafiz, lingkungannya suportif dan sudah terlanjur bayar mahal. Oke. Selanjutnya mungkin dari Lesti nih. Apa sih yang membuat masih tetap di RC? Oke, yang pertama itu orang tua, yang kedua itu teman-temannya ya pastinya kayak gitu sih. Oke. Orang tua dan teman-teman. Oke, bagus juga nih support sistemnya lah gitu. Saya mungkin dari kisah nih, singkat saja hal yang membuat masih tetap di RC. Kalau pertama lingkungan juga. Kalau yang kedua tadi karena alhamdulillah masih ada rasa penasaran tadi. Oke. Lingkungan dan rasa penasaran. Oke, kombinasi yang bagus juga nih. Oke teman-teman, kita sudah membahas tentang hal yang membuat kita tetap di RC ini sudah terjawab nih. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya lagi. Gimana perasaan lihat teman-teman dari jurusan lain hidupnya kayak lebih santai? Aduh, ya juga nih. Kadang kita kepikiran juga nih untuk ngerasa, wih, kok dilihat-lihat teman-teman di jurusan lain lebih santai sih di RC, lebih bagian mana mereka atau kita gitu loh. Nah, mungkin langsung kita tanyakan saja ke narasumber yang ada di sini ya. Mungkin dari Mbak Lesti dulu. Itu perasaannya campur aduk ya, karena waktu semester 1 tuh kami tuh, saya tuh khususnya ya, aku tuh sama teman-teman yang di luar atau prodi RC lain, prodi lain itu, kami tuh suka ngumpul. Tapi aku tuh selalu kayak bawa tugas aku sambil ngerjain, sambil ngumpul sama mereka. Mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi suka ngolokin kami yang ngerjain tugas itu. Gitu sih. Ya, beda bobot tugas gitu ya dengan Iya. mereka ya. Oke. Mungkin lanjut ke Mbak Cisa dulu nih. Awal-awal ya kak, pas lihat teman-teman yang santai dari Iya. mungkin fakultas lain, itu tuh bikin saya mikir apa saya salah jurusan. Waduh, iya juga, benar juga. Tapi udah terlanjur gitu, mungkin jalanin aja lah dulu. Tapi emang sih kak, campur aduk juga tadi kayak Kak Lesti. Kadang iri juga, kok mereka masih bisa kayak cantik gitu lah tiap pagi. Tapi aku habis begadang. Iya juga, benar banget. Oh, berarti ya. Mungkin langsung lanjut aja nih Bang Hafiz. Gimana Bang, anggapannya? Waduh, kalau aku mungkin sama kayak mereka, campur aduk. Dan awal-awal itu mungkin aku merasa kayaknya aku emang salah jurusan deh. Ini tidak cocok sama aku yang mungkin suka terlihat keren dan segala macam. Tapi mungkin sekarang aku udah menerima dengan lapang dada. Oh, mereka memang ya seperti adanya. Mungkin jurusan mereka emang lebih santai. Dan mungkin karena udah belajar banyak hal juga kayak arsitektur itu tanggung jawabnya besar, makanya kita mungkin lebih berat dibanding yang lain. Jadi kayak udah menerima dengan lapang dada sekarang. Udah menerima dengan lapang dada ya. Oke, masih bagus untuk hari ini. Menerima dengan lapang dada.
Oke, mungkin lanjut saja nih ke pertanyaan selanjutnya. Punya cerita menarik di Bonim nggak sih? Karena yang tahu namanya Bonim ini juga anak arsi. Nah itu poin poin unik juga nih. Ternyata teman-teman Nongkirs Bonim ini sendiri banyak yang nggak tahu bahwa taman di depan Koptek itu namanya Bonim gitu loh. Jadi kadang aku nanya juga nih dan sahabat-sahabat Nongkirs lainnya, kita ngumpul di Bonim ya, kita ngumpul di Bonim ya. Bonim di mana gitu loh. Mereka nggak tahu gitu loh. Padahal Bonim itu adalah nama dari taman di depan Koptek itu. Mereka biasanya nyebutnya Taman Koptek gitu loh. Nah, mungkin pertanyaannya nih, punya cerita menarik gak di Bonim? Mungkin dari Bang Hafiz dulu nih, ada nggak Bang cerita menarik di Bonim yang Abang ingat-ingat? Mungkin yang baru-baru ini aja ya. Baru-baru Eh, nih, oke. Aku ikut kelas kroket di Park Bonim Oh, iya. dan kayak itu unik aja menurut aku pengalamannya kayak Oke. membuat kroket di Park Bonim. Tapi sejauh ini kayaknya nggak selain itu mungkin. Oh, oke. Ya mungkin itu juga menarik sih karena kroket sendiri baru-baru ya kita jadi fan arts gitu. Jadi mungkin itu salah satu cerita yang menarik. Lanjut nih ke Mbak Cisa nih. Ada nggak sih selama kuliah ini punya cerita menarik di Bonim? Entah apalah itu. Mungkin ada cerita lucu kali Kak. Cerita Menurut lucu, aku, boleh nih. Kita waktu boleh pertama bahas kali itu. masuk arsi pas LKNMPD waktu Ya, pertama kali pada banget saat- itu kan kami disuruh bikin maket Park Bonim. Iya, ngukur-ngukur ya. Iya ngukur-ngukur itu tuh saya tuh nggak tahu, aku tuh nggak tahu Park Bonim itu apa gitu. Oh, Jadi, iya. Terus kayak taman, oh di FT ada taman kah? Oke. Terus sampai kayak kok nggak ada namanya Bonim, memang Bonim apaan? Oh iya. Sampai nyari dulu sampai kalau nggak salah kalau nggak dosen atau cutting ya yang kasih tahu itu loh taman yang di bawah yang di depan Koptek itu namanya Bonim. Saya juga nggak tahu ya teman-teman kenapa banyak yang nggak tahu Taman Koptek itu Bonim itu namanya. Mungkin anak arsi nih yang tahu nama-nama taman di Koptek gitu ya. Oke mungkin itu termasuk cerita menarik juga yang nggak tahu tempat gitu loh. Mungkin lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Satu hal yang harus dimiliki biar bisa bertahan di arsitektur. Oke, mungkin dari tadi kita sudah mendengar kayak cara mereka lah, terus motivasi mereka, terus keyakinan mereka untuk bertahan di arsitektur nih. Sekarang ada pertanyaan yang muncul nih. Satu hal yang harus dimiliki biar bisa bertahan di arsitektur. Mungkin ini konteksnya bebas ya. Mungkin dengan misalnya dengan alat atau dengan tadi sifat, perasaan dan lain-lain. Mungkin dari Palestina nih, satu hal yang harus dimiliki biar bisa bertahan di arsitektur. Ya, kalau aku tuh perlu sabar. Oke, benar Sabar banget terus. tuh. Benar banget tuh harus sabar ya. Sabar. Oke, benar. Mungkin lanjut ke Mbak Cisa nih, satu hal yang harus dimiliki nih untuk bertahan di arsitektur. Mungkin masih konsisten ya sama yang tadi, rasa Oke. penasaran. Rasa penasaran. Iya, karena kan arsitektur tuh luas ya kan. Gak Iya, bisa kalau iya, cuma gak bisa dibatasin gitu loh. Harus penasaran terus, harus nyari semuanya terus. Gak bisa merasa puas hanya dengan yang sudah ditemukan, yang harus Iya. nyari lagi gitu ya. Benar arsitektur benar. Terus Bang Hafiz gimana nih, satu hal yang harus dimiliki biar bisa bertahan di arsitektur? Ini sama juga mungkin kayak jawaban yang jawaban aku sebelumnya, lingkungan yang suportif, kayak teman-teman yang baik yang suka mendorong buat aktif belajar arsitektur. Oke, mungkin ini karena ini pertanyaan terakhirnya, sayang sekali mungkin kita suruh aja nih para narsum nyimpulkan nih gimana sih dari pembahasan awal sampai akhir cara kalian bertahan di RC itu gimana gitu loh. Apa yang membuat kalian bertahan di RC dan kesimpulannya kenapa kalian masih di RC gitu loh. Apa sih yang membuat kalian masih bisa di RC? Mungkin bisa disimpulkan dari pembahasan kita di awal. Mungkin dari Bang Hafiz dulu deh. Gimana Bang? Apa kesimpulannya? Mungkin kalau dari kesimpulannya ini terkait dengan pribadi masing-masing, cari tahu rasa penasaran kalian itu kemana dan kayak cari lingkungan yang suportif yang mendukung rasa ingin tahu kalian. Ya kan, aku pribadi karena sudah menemukan itu di arsitektur, makanya aku bertahan di arsitektur. Ya. Oke. Nah kita tadi sudah mendengarkan kesimpulan dari Bang Hafiz nih tentang kenapa sih Bang Hafiz masih bertahan di arsitektur. Sekarang kita dengarkan dari Balesti, dari angkatan 23. Silakan Balesti. Ya kalau aku kesimpulannya pertama itu selalu berdoa ya kepada Allah tuh karena selalu minta berserah diri tuh. Nah
karena selama ini kayak selalu sedih, terus nangis, terus kalau dapat tugas terlalu susah. Lalu ya lingkungan teman yang suportif tadi tuh ngaruh banget kalau untuk aku sendiri. Dan mungkin juga dari dosen-dosen itu buatlah jalin hubungan dengan dosen yang baik biar termotivasi juga. Baik, sekarang nih yang terakhir kesimpulan dari Mbak Cisa nih. Kenapa sih Mbak Cisa masih ada di arsitektur? Oke, jadi tadi ya Kak, tetap aja ke rasa penasaran tadi. Masih ada rasa penasaran nih. Itu kenapa jadi saya masih ada di sini gitu. Terus juga buat maba-maba mungkin ya, gak apa-apa banget kalau masih punya salah satu tadi skill atau passion. Karena salah satu itu coba aja dulu gitu loh. Kalau mau masuk arsi, kalau misal takut masuk arsi dan cuman punya salah satu doang, gak apa-apa masuk aja dulu. Nanti bisa dicari pas udah masuk. Iya mungkin itu aja Pak. Oke Sobat Nongkirs, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang belum bisa kita jawab nih di sini. Masih banyak pertanyaan yang sobat-sobat Nongkirs berikan kemarin. Cuman sayangnya waktu kita terbatas di sini. Mungkin karena ada tugas. Oke lah. Mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada narasumber yang sudah mau datang, Mbak Lesti dari angkatan 23, Mbak Cisa dari angkatan 24 dan Bang Hafiz dari angkatan 22. Terima kasih sudah datang. Mungkin jika sobat Nongkirs masih mau mendengarkan keseruan lainnya dan pembahasan lainnya seputar arsitektur, bisa aja langsung dengarkan di sosial media kami. Ada Himars, ada Instagram di himars_ulm, ada TikTok himars_ulm, ada YouTube himars.unlam. Jadi kalian bisa searching web sosial media kami dan dengarkan terus info-info tentang seputar arsitektur. Mungkin saya akhiri dengan pantun dulu nih. Saya ada pantun nih sedikit nih. Berbikin kok. Oke, nggak apa-apa, masih fresh. Mungkin pantun saya, kuliah di Arsi bikin panas. Cakep. Tapi nggak apa-apa, masa depan bakal manis. Cakep gimana? Itu pantunnya 2 bait ya, itu masih pantun. Belum makna pantunnya belum. Oke, ulang. Kuliah di Arsi bikin panas. Cakep. Tapi nggak apa-apa, masa depan bakal manis. Cakep. Bye-bye pendengar Podmas. See you next episode Sobat Nongkirs. Saya meminta maaf sebelum mewakili panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nongkars.